PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Hermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-405 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni menceritakan perihal Istana Majapahit, tentang ruangan-ruangannya, tentang kegunaan dari ruangan-ruangan itu, tentang keindahannya, dan tentang gardu-gardu prajurit jaga.
Nini Luh Jinggan mendengarkan dengan penuh perhatian, sampai akhirnya gadis lugu itu pun tertidur pulas. Sakawuni bangkit dari pembaringan, kemudian melangkah ke halaman. Dia berhenti sejenak, dan dia kelihatan ragu-ragu. Aku tahu, Bapak Lunggah pasti sedang menceritakan sesuatu kepada Kamandanu. Mereka pasti sedang berada di Sanggar Pamujan. Aku ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Sebelum beranjak pergi, Sakawuni melihat ke atas langit, dan di sana nampak sepotong wajah bulan timbul tenggelam dalam mega-mega tipis. Kemudian dia pun mulai melangkah ke Sanggar Pamujan yang terletak tidak jauh dari Pondok Empu Lunggah. Jadi Angger Kamandanu sudah sempat bertarung dengan pimpinan kaum perusuh. Iya, Bapak Lunggah. Oh, iya. Kami sempat bertarung beberapa jurus. Dan saya sempat berhadapan dengan Pubajil yang menggunakan Aji Segara Geni. Bagi saya, Aji Segara Geni tidak menjadikan soal. Tapi setelah penjahat itu mengeluarkan pedang naga puspa, tiba-tiba hati saya menjadi ciut. Entah apa sebabnya. Tiba-tiba dada saya bergemuruh. Jantung saya berdetak dengan kencang, sehingga sukar dikendalikan. Entah, Bapak Lunggah, melihat Empu Bajil menggenggam pedang naga puspa, seolah-olah saya melihat penampilan dewa pencabut nyawa. Saya takut, Bapak Lunggah. Baru kali itulah saya merasakan takut. Takut yang luar biasa. Saya ingin melawan, tapi mata saya menjadi silau, dan jantung saya semakin berdetak kencang. Akhirnya saya memutuskan untuk melarikan diri. Ya, baiklah. Baiklah, Angger. Saya sudah mengerti apa yang Angger alami. Dan saya dapat memahami perasaanmu, Nger. Saya menjadi putus asa, Bapak Lunggah. Sekarang saya menghadap Bapak Lunggah untuk memperoleh petunjuk-petunjuk. Saya mohon bimbingan Bapak. Saya mohon tuntunan Bapak. Saya mohon nasihat-nasihat. Baiklah, Nger. Baiklah. Saya akan berusaha membantu Angger Kamandanu semampu saya. Tapi ingat, Nger, saya hanya bisa memberikan sebuah obor. Dan selanjutnya Angger sendiri yang harus menempuh perjalanan. Angger sendiri yang harus merampungkan tugas-tugas Angger. Baik, Bapak Lunggah. Sekarang saya siap menerima petunjuk-petunjuk Bapak. Begini, Nger. Apa yang Angger alami dengan pedang naga puspa itu sudah sewajarnya terjadi. Di dalam tubuh Angger terdapat kekuatan gaib sebagai akibat gigitan ular naga puspa Kresna. Itulah sebabnya Angger dapat dengan mudah menghadapi Dewi Sambi yang menggunakan Aji Tapak Wisa. Angger juga dapat dengan mudah menghadapi Aji Segoro Geni milik Empu Bajil. Tubuh Angger Kamandanu telah dikebalkan oleh kekuatan itu, Nger. Tapi begitu Empu Bajil melolos pedang naga puspa dari warangkanya, keadaannya menjadi lain, Nger. Sebab di dalam tubuh pedang naga puspa juga tersimpan kekuatan yang pada dasarnya sumbernya sama. Pedang itu diciptakan oleh Adi Ranubaya. Sedangkan Adi Ranubaya mempelajarinya dari Guru Sasi. Dan Guru Sasi menciptakan ilmu kanuragan naga puspa setelah terkena gigitan ular naga puspa Kresna. Jadi baik di dalam tubuh Angger Arya Kamandanu maupun di dalam tubuh pedang naga puspa terdapat unsur-unsur kekuatan yang sama. Dua-duanya berasal dari ular naga puspa Kresna, Angger. Jadi begitu penjelasannya, Bapak Lunggah. Sekarang saya baru menyadarinya. Karena itu Angger merasa takut. Merasa gentar menghadapi Empu Bajil yang menggenggam pedang sakti tersebut. Mata Angger menjadi silau. Dan Angger menjadi gemetaran.
Sebabnya Angger telah dipaksa menghadapi kekuatan yang pada dasarnya unsur-unsurnya sama. Apakah dua unsur yang sama tidak bisa dipertarungkan, Bapak Lungga? Oh, tentu saja hal itu tidak mungkin, Ger. Api tidak akan bisa kita pergunakan untuk memadamkan kebakaran. Kita hanya bisa memadamkan api kebakaran dengan air atau benda-benda lain yang banyak mengandung unsur airnya, Ger. Maaf, Bapak Lungga. Kalau memang kekuatan yang ada dalam tubuh saya ini tidak dapat digunakan untuk mengalahkan kekuatan pedang naga puspa, lalu bagaimana jadinya? Oh, sabar, Ger. Sabar. Tenangkan hatimu. Persoalan yang kita hadapi ini memang tidak ringan. Karena itu kita jangan terburu nafsu. Kita harus berhati-hati jika hendak memutuskan sesuatu, Ger. Ya, Bapak Lungga. Saya akan menuruti saja apa yang Bapak Lungga katakan. Coba, Ger. Panggillah Nini Sakawuni kemari. Sakawuni? Iya, Ger. Panggillah Nini Sakawuni kemari. Tidak. Angger tidak perlu kemana-mana. Panggil Nini Sakawuni dari sini. Rupanya Angger belum tahu. Baiklah. Biar saya yang akan memanggilnya. Nini Sakawuni. Udara di luar sangat dingin ini. Mengapa Nini tidak masuk saja ke sanggar Pamujan? Masuklah. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Maafkan saya, Bapak. Maafkan saya. Tidak apa, Nini. Ayo, duduklah. Nini juga boleh mendengarkan apa yang akan saya tuturkan kepada Angger Kamandanu. Jadi kau belum tidur, Buni? Aku tidak bisa tidur, Kamandanu. Apakah kau keberatan aku di sini? Tidak, Buni. Kalau Bapak Lunggah tidak keberatan, aku pun tidak keberatan. Mengapa harus keberatan ini? Apa yang akan saya sampaikan kepada Angger Kamandanu sama sekali bukan barang rahasia. Nini juga boleh mendengarkannya. Terima kasih, Bapak Lunggah. Memang saya pun ingin mendengar apa yang akan Bapak sampaikan kepada Kamandanu mengenai pedang naga puspa. Nah, Ger, sekarang akan saya lanjutkan. Jadi tidak ada gunanya Angger berusaha melawan kekuatan pedang naga puspa yang sekarang ini berada di dalam genggaman Empu Bajil. Kalau memang begitu, saya harus bagaimana, Bapak Lunggah? Apakah saya harus tinggal diam dan membiarkan pedang naga puspa tetap dikuasai oleh Empu Bajil? Tidak, Ger, tidak. Kita harus tetap berusaha agar pedang naga puspa kembali ke tangan Angger Kamandanu. Pedang naga puspa tidak boleh terlalu lama dibiarkan di dalam cengkraman seorang penjahat seperti Empu Bajil. Lalu bagaimana, Bapak Lunggah? Apakah saya harus mencari senjata pusaka baru untuk melawan kekuatan pedang naga puspa itu? Nah. Pertanyaan Angger sudah menjurus ke arah yang benar. Apakah kita membutuhkan senjata pusaka lain untuk melawan kekuatan pedang naga puspa? Memang, Ger, memang. Tanpa membawa senjata pusaka yang dapat meruntuhkan kekuatan ataupun kewibawaan pedang naga puspa, Angger tidak akan pernah dapat memenangkan pertarungan melawan Empu Bajil. Angger akan selalu terbentur pada dinding-dinding kekuatan yang mengerikan yang dipancarkan oleh ilmu gaib pedang naga puspa. Lalu apakah saya harus mencari senjata pusaka itu, Bapak Lunggah? Dan senjata macam apa yang kira-kira bisa dipergunakan untuk menundukkan pedang naga puspa? Bahwa Angger harus mencari senjata tandingan, itu sudah pasti, Ger. Tapi senjata apa?
senjata macam mana yang kira-kira bisa dipergunakan untuk menundukkan pedang naga puspa. Nah, disinilah letak kesulitannya, Nger. Ya. Kalau saja keris Empu Gandring sekarang ini masih ada di muka bumi. Keris Empu Gandring? Saya pernah mendengar cerita mengenai keris Empu Gandring, Bapak Lungga. Kalau tidak salah, keris itu adalah ciptaan seorang empu yang bernama Empu Gandring. Keris itu kemudian menjadi milik Ken Arok, Raja Singosari yang pertama. Benar Nini. Keris yang ampuh seperti itulah yang sekarang ini dibutuhkan Angger Kamandanu. Masalahnya sekarang, apakah keris itu masih ada? Dan kalau ada, di mana tempatnya? Sebab sejak kematian Raja Toh Jaya, putra Ken Arok dari Ken Umang, konon kabarnya keris itu lenyap. Dan tidak seorang pun tahu di mana tempat tinggalnya. Selanjutnya, keris itu hanya menjadi semacam dongengan belaka. Ada yang mengatakan keris itu sudah musnah dari muka bumi. Ada pula yang menceritakan bahwa keris itu sekarang berada di Istana Majapahit. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa keris itu sekarang telah berkumpul kembali bersama penciptanya, bersama Empu Gandring di dalam kuburannya. Ada pula yang mengatakan bahwa keris itu sekarang berada di suatu tempat dan benda pusaka itu sedang menunggu tuannya atau majikannya yang baru. Ya, demikianlah cerita-cerita mengenai keris Empu Gandring. Ya, entah mana yang benar. Tidak seorang pun yang tahu. Apakah keris Empu Gandring akan bisa mengimbangi keampuhan pedang naga puspa, Bapak Lungga? Ya, saya kira mampu, Ger. Hanya keris Empu Gandring yang bisa menandingi kesaktian pedang naga puspa. Keris Empu Gandring adalah ciptaan seorang empu yang sudah mumpuni, yang sudah putus tapa beratanya. Kalau misalnya sekarang ini Angger Kamandanu membawa keris Empu Gandring, maka saya tidak akan ragu-ragu lagi. Saya yakin dengan keris Empu Gandring, Angger Kamandanu akan mampu merobohkan pertahanan Empu Bajil. Ya, bahwa keris Empu Gandring ampuh dan sakti, hal itu sudah tidak dapat disangka lagi, Nger. Dengan keris Empu Gandring, Ken Arok mampu membinasakan Aku Wutumapel yang bernama Tunggul Ametung. Dengan senjata yang sama, Ken Arok mampu menggebrak Kediri dan membunuh Prabu Kertajaya, dan kemudian mendirikan kerajaan Singosari. Itu suatu bukti nyata bahwa keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang ampuh ngebirisi. Bagaimana caranya Ken Arok dapat menundukkan kesaktian keris Empu Gandring, Bapak Lungga? Wah, itu sebuah cerita tentang keajaiban, Ger. Ken Arok itu manusia ajaib. Dia manusia kekasih dewata. Ken Arok mempunyai kekuatan alamiah. Kekuatan yang dibawanya sejak dari dalam kandungan Ken Endok. Kekuatan yang dibawa sejak dilahirkan. Kekuatan yang tidak akan dimiliki oleh manusia ataupun pendekar-pendekar lumrah. Dengan kekuatan alamiahnya itulah Ken Arok dapat menundukkan keris Empu Gandring, yang kemudian dipergunakannya untuk merintis tahta Singosari. Maaf, Bapak Lungga. Iya. Saya ingin bertanya sedikit. Silakan ini. Apakah selain keris Empu Gandring, tidak ada senjata pusaka lain yang dapat dipergunakan untuk mengalahkan kesaktian pedang naga puspa? Saya lihat di Istana Majapahit di ruang pusaka, ada banyak sekali senjata pusaka. Apakah di antara mereka tidak ada yang dapat digunakan, Bapak Lungga? Ya. Memang ada banyak senjata pusaka bertebaran di permukaan bumi Majapahit ini. Tapi untuk menemukan senjata pusaka yang dapat menandingi kesaktian pedang naga puspa, saya kira tidak mudah. Keris atau senjata pusaka adalah sifat kandel. Sifat kandel artinya sebuah benda yang mengandung tenaga gaib,
yang dapat menumbuhkan kepercayaan dahsyat dalam hati sanubari pemiliknya. Kepercayaan atau keyakinan itulah yang dibutuhkan oleh si pendekar. Pendekar tanpa kepercayaan, tanpa keyakinan, sama halnya dengan burung tanpa sayap. Bagaimana dia bisa terbang tinggi melintasi cakrawala? Jadi setiap pendekar membutuhkan sifat kandel, atau kepercayaan, atau keyakinan. Jadi sekarang bagaimana sebaiknya Bapak Lungga? Saya malah menjadi bingung. Di mana saya akan menemukan keris Empu Gandring? Dan kalau memang nanti saya tidak dapat menemukannya, apakah usaha saya selama ini akan sia-sia belaka? Apakah saya harus berhenti sampai di sini dan membiarkan pedang naga puspa tetap berada di dalam genggaman tangan Pu Bajil? Sabar, Nger. Sabar. Sekali lagi sabar. Nah, sekarang begini saja, Nger. Saya minta waktu barang semalam. Saya akan bersamadi untuk minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Besok malam harap Angger berdua datang kembali ke sanggar Pamujan ini. Mudah-mudahan saya sudah dapat menemukan jalan keluarnya. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Arya Kamandanu dan Sakawuni meninggalkan sanggar Pamujan. Sementara Empu Lunggah masuk ke dalam bilik Pamujan. Dan pertapa tua itu pun bersemedi sampai menjelang dini hari. Siang harinya, Arya Kamandanu dan Sakawuni tidak mengerjakan sesuatu apapun juga. Baru setelah malam tiba, setelah Nini Luh Jinggan kembali tidur, Arya Kamandanu menepuk pundak Sakawuni, dan mereka pun berdua melangkah ke sanggar Pamujan. Seperti malam sebelumnya, Empu Lunggah menerima mereka di depan bilik. Mari, Nger. Mari, Nini. Silahkan duduk. Terima kasih, Bapak Lunggah. Semalam suntuk saya telah merenungkan masalah pedang naga puspa itu, Nger. Dan sepertinya saya telah mendapatkan wisik atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Begini, Nger. Iya, Bapak Lunggah. Pedang naga puspa itu lahir ke muka bumi karena daya cipta. Demikian pula keris Empu Gandring lahir karena daya cipta. Semua benda pusaka di muka bumi ini lahir dari rahim daya cipta si Empu. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali Angger Kamandanu menggeluti kemampuan daya cipta itu sendiri. Maksudnya demikian, Ger. Sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan wisik yang saya terima, sebaiknya Angger pergi bertapa. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom,
Puyer obat sakit kepala cap siolet. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sesaat lamanya ruangan sanggar Pamujan menjadi hening. Kesunyian merajalela. Arya Kamandanu menundukkan wajahnya, berusaha merenungkan apa yang baru saja dikatakan Empu Lunggah. Bertapa, apa hubungannya dengan pedang naga puspa? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Arya Kamandanu dalam memenuhi anjuran Empu Lunggah? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter.